Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia, juga Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Yang Mulia Paus Fransiskus. Tentu jasa dan persahabatan beliau tidak bisa kita lupakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan serta hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini seperti video telah kita tampilkan di awal tadi, di mana ada pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia tentang wafatnya, telah meninggalnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 Senin pagi, yang mana beliau ini meninggal dalam usia 88 tahun karena memang kesehatannya menurun, karena memang memiliki riwayat jantung dan stroke. Seperti itu berita yang kita dapatkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika meninggalnya Paus Fransiskus, tidak semua umat Kristiani merasa kehilangan. Ada di antara mereka yang memang tidak cocok dan berbeda pemahaman tentang keimanan mereka. Adanya perbedaan antara Katolik dan Protestan. Ada di antara pendeta dan pengikut dari Kristen Protestan, mereka tidak merasa kehilangan. Dan bahkan pendeta ini berani mengatakan bahwa orang yang mengimani Trinitas itu berada di dalam neraka, termasuk apa yang diimani oleh Paus Fransiskus ini, dan dengan menyindir dengan istilah ikan besar. Jadi pendeta ini menyindir Paus Fransiskus itu dengan sebutan ikan besar. Sekarang pertanyaan sederhana, itu ada tokoh umat seluruh dunia meninggal, surga apa neraka, Pak? Syarat masuk surga adalah namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Tidak ada syarat lain. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Milik siapa? Milik Yesus. Ya, Wahyu 21 ayat 27. Jadi untuk namamu tertulis dalam kitab kehidupan, imanmu hanya harus kepada Yesus, satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa. Nah, sekarang tokoh umat sedunia yang meninggal ini imannya kepada siapa? Kepada Bapa, Pak, ya. Bukan kepada Yesus, bukan. Ya pasti tidak di surga. Pasti tidak di surga. Seberapapun besarnya ya pimpinan umat seluruh dunia, imanmu pada siapa? Pada Tritunggal, Pak. Pasti ke neraka. Pasti. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya gesekan antara Kristen Protestan dan Katolik ini, sehingga apa yang disampaikan oleh pendeta ini dan sebagian dari mereka yang berkeyakinan di Kristen Protestan akhirnya dijawab juga oleh saudara mereka yang dari Katolik. Saudari, mari kita simak tepuk tangan seorang Protestan. Kita juga mendengar berita kematian, yaitu kematian dari kepala gereja Roma, dan dia dipastikan tidak akan bangkit lagi karena memang dia tidak bisa mengalahkan maut. Kematian seorang paus bukanlah akhir dari gereja, sebab gereja tidak berdiri di atas kefanaan manusia, melainkan di atas janji Kristus sendiri. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius bab 16 ayat 18. Jika ada yang bersorak atas wafatnya seorang paus, mungkin mereka lupa bahwa salib Kristus tampak seperti kekalahan sampai fajar Paskah membuktikan sebaliknya. Maka siapa yang menertawakan kematian seorang gembala sebetulnya sedang mengabaikan misteri Kristiani itu sendiri, bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada panjangnya usia, tetapi pada kesetiaan sampai akhir. Berbanggalah dengan kebenaran yang membebaskan, bukan dengan cemoohan yang mengungkung hati.
Sebab jika gereja Katolik hanyalah ciptaan manusia seperti yang sering dituduhkan, mengapa ia tetap berdiri selama 2000 tahun, bahkan setelah wafatnya ratusan paus, ribuan martir, dan serangan yang tanpa henti? Barangkali yang mengolok itu tidak sadar bahwa justru dalam setiap wafat paus, gereja menunjukkan wajah Kristus yang wafat dan bangkit. Good job, Protestantisme. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang di dalam tubuh umat Kristiani itu sendiri ternyata ada perbedaan pendapat keimanan ya di antara Protestan dan Katolik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada akhir video ini kita akan tampilkan pendapat seorang pendeta yang memang ini agak kontra dan memang agak berani ya mengatakan keimanannya bahwa yang mengimani Tritunggal, kemudian juga mengatakan Paus Fransiskus itu sebagai istilah ikan besar. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah dunia tidak butuh si ikan besar? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaefu. Ikan besar meninggal dunia, masuk surga apa neraka? Ya, dasarnya apa? Alkitab. Dasarnya Alkitab. Jadi jangan Anda bilang, loh itu si ikan besar kan banyak berbuat baik. Ya, Alkitab menulis yang imannya tidak kepada Kristus Yesus go to hell. Jadi ikan besar pasti ke neraka, pasti ke neraka. Nanti ketemu sama PDT yang besar itu, ya, yang ngaku besar, ngaku nabi, yang bolak-balik surga, jual minyak urapan, ya loh. Yang seperti itu nanti ngumpul itu ikan besar sama PDT. Ya. Ya, dasarnya apa? Alkitab. Ya. Jadi mohon maaf, perbuatan baik tidak menjadi ukuran seseorang masuk Firdaus. Untuk masuk Firdaus hanya beriman pada Kristus. Tok. Nah, sedangkan si ikan besar ini kan beriman kepada berbiji 3. Betul apa betul? Terus apakah dunia masih butuh ikan besar? Ada 2 ikan besar. Satu dari Roma, satu lagi dari Alexandria. Ya, Alexandria Mesir lah ya. Di dalam Alkitab ikan besar itu disebut apa? Babel besar, ibu dari segala kekejian. Ya, jadi Anda yang membela si ikan besar, tak kasih tahu ikan besar itu ibu biang kerok segala kekejian. Ya. Ulangan 7 ayat 25 ya. Patung itu kekejian. Ini patungnya diberi nama Tuhan Yesus, coba. Ya, makanya ibu segala kekejian. Dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit. Wahyu 18 ayat 5. Kamu mau belain gitu ikan besar yang dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit? Kamu mau bela gitu? Ya, standarnya Alkitab. Ya. Yesus yang disebut oleh si ikan besar adalah Yesus yang lain. 2 Korintus 11 ayat 4. Allah yang disebut oleh si ikan besar adalah Allah lain. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat yang tidak, Allah yang tidak esa, yaitu yang berbiji 3. Ayo. Ya, jadi menentukan apakah si ikan besar itu surga atau neraka pakai Alkitab, sudah jelas kok. Ya, yang menentukan surga neraka itu kan Tuhan, Pak. Lah iya, Tuhan sudah ngasih tahu lewat Alkitab tuh. Penghujat sesungguhnya dari kekristenan adalah Babel besar, ikan besar itu. Yesus Kristus, Tuhan Allah itu, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang, Juru Selamat, Allah Maha Kuasa, penguasa surga,
Itu Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dulu, sekarang, dan selamanya, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ditanya nih, ada ikan besar baru saja meninggal, dia bakal ke surga apa ke neraka? Masuk kita nggak bisa jawab? Ayo, daripada Anda yang pengetahuannya rendah, sehingga Anda nggak bisa jawab. Terserah Tuhan katanya. Alkitab sudah jelasin gitu kok, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ikan besar adalah penghujat utama dari kekristenan. Ya, Allah yang esa dia ganti pakai tiga pribadi. Allah itu harusnya Yesus. Dia pakai siapa? Bapa. Siapa lagi? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus katanya. Itu nggak ada itu, ya. Ya, Yesus dijadikan patung. Ya, Maria jadi perawan suci. Semua itu penghujatan terhadap Yesus. Penghujat utama kekristenan adalah di Alkitab disebut Babel besar. Babel besar itu ikan besar Roma. Sedangkan 666 antikristus itu ikan besar Alexandria. Lu kan sudah clear. Dua ikan besar ini penghujat utama kekristenan. Ya. Kalau bagi kami mudah, Pak. Kami pakai Alkitab jalur lurus gitu. Jadi kalau ditanya hal seperti ini mudah sekali menjawabnya. Ayat Alkitab sudah menulis kok, dosamu bertimbun-timbun sampai ke langit. Ya. Penghujat kekristenan itu ya memang itu Tritunggal itu. Kalau mau selamat, sembah Yesus gitu. Jadi membela orang itu jangan cuma dia kan baik sekali toh Pak, dia kan baik, useless, nggak ada gunanya yang kayak gitu. Yesus tidak melihat perbuatanmu, yang dilihat iman ya. Lah nanti ya kamu memiliki iman dulu, jadi milik Allah dulu, baru kamu diperlengkapi setiap perbuatan baik. Kita Indonesia, kita Pancasila tuh, toleransi itu berani menyatakan kebenaran yang beda-beda. Ya, ini beda, ini masuk sana, ini masuk sini. Itu namanya toleransi. Berani menyatakan kebenaran, ini kebenarannya itu kayak gini loh. Jadi Anda lebih baik apa? Ketipu, yaitu ketipu dengan doktrin karangan manusia, atau mau dengar kebenaran? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.